Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Farmasi Fisika Ibu Iin Lydia Putama Mursal MSI yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom pada pagi hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas pada pagi hari ini adalah fenomena antarmuka. Saya Livia Dirahma selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Ayu Wahyuni, Nafila Afri, dan Wianda Zaraudi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasi ini. Untuk pemateri yang pertama yaitu Ayu Wahyuni, pemateri kedua Nafila Afri, pemateri ketiga saya sendiri, pemateri keempat Wianda, pemateri yang kelima Ayu Wahyuni dan Wianda Azhara. Untuk pemateri pertama, Ayu Wahyuni dipersilakan. Pengertian fenomena antarmuka. Fenomena antarmuka adalah suatu yang terjadi pada batas antar dua fase yang tidak saling campuran. Tegangan antarmuka adalah gaya persatuan panjang yang terdapat pada antarmuka dua fase cairan yang tidak dapat bercampur. N/M. Meskipun dalam pengertian umum, semua tegangan dapat disebut sebagai tegangan antarmuka. Istilah ini paling sering digunakan untuk gaya tarik-menarik antara dua campuran yang tidak dapat bercampur. Untuk pemateri yang kedua, yaitu Nafila Afri. Kepada Nafila Afri dipersilakan. Aplikasi fenomena antarmuka dalam bidang farmasi. Yang pertama, adsorpsi obat adalah peristiwa penyerapan atau pengayaan suatu komponen di daerah antar fasa. Pada peristiwa ini, komponen akan berada di daerah antarmuka, tetapi tidak masuk ke dalam fasa ruah. Komponen yang terserap disebut adsorbat, sedangkan daerah tempat terjadinya penyerapan disebut adsorben. Berdasarkan sifatnya, adsorpsi dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, adsorpsi fisik dan adsorpsi kimia. Yang kedua, pembentukan dan kestabilan emulsi. Bila dua buah larutan murni yang tidak saling campur atau larut seperti minyak dan air dicampurkan, lalu dikocok kuat-kuat, maka keduanya akan membentuk sistem dispersi yang disebut emulsi. Sedangkan fisik terlihat seolah-olah salah satu fasa berada di sebelah dalam fasa yang lainnya. Bila proses pengocokan dihentikan, maka dengan sangat cepat akan terjadi pemisahan kembali, sehingga kondisi emulsi yang sesungguhnya muncul dan teramati pada sistem dispersi, terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Contoh faktor yang mempengaruhi kestabilan emulsi yaitu tegangan antarmuka rendah dan kekuatan mekanik, serta elastisitas lapisan antarmuka. Dan yang ketiga adalah dalam mempengaruhi penyerapan obat pada bahan pembantu padat pada sediaan obat. Untuk pemateri yang selanjutnya, saya sendiri. Pengertian gaya kohesi dan gaya adhesi. Gaya kohesi. Gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul yang sama jenisnya. Gaya ini menyebabkan antara zat yang satu dengan yang lain tidak dapat menempel, karena molekulnya saling tolak-menolak. Gaya kohesi zat padat lebih besar dibandingkan dengan zat cair dan gas, atau susunan partikel pada zat padat, cair, dan gas. Gaya kohesi mengakibatkan dua zat bila dicampurkan tidak akan saling melekat. Gaya adhesi. Gaya adhesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang berbeda jenisnya. Gaya ini menyebabkan antara zat yang satu dengan yang lain dapat menempelkan dengan baik karena molekulnya saling tarik-menarik atau merekat. Gaya adhesi akan mengakibatkan dua zat akan saling melekat bila dicampurkan. Untuk pemateri selanjutnya, Wianda Azhara dipersilakan.
Selanjutnya, cara menentukan tegangan permukaan dengan metode kenaikan kapiler. Metode ini hanya digunakan untuk menentukan tegangan suatu zat cair dan tidak dapat digunakan untuk menentukan tegangan antar permukaan dua zat cair yang tidak bercampur. Salah satu besaran yang berlaku pada sebuah pipa kapiler adalah sudut kotak, yaitu sudut yang dibentuk oleh permukaan zat cair yang dekat dengan dinding. Sudut kotak ini timbul akibat gaya tarik-menarik antar zat yang sama atau gaya kohesi dan gaya tarik-menarik antar molekul zat yang berbeda atau adesi. Metode kenaikan pipa kapiler merupakan metode bila suatu pipa kapiler dimasukkan ke dalam cairan yang membasahi dinding, maka cairan akan naik ke dalam kapiler karena adanya tegangan muka. Kenaikan cairan sampai suhu tinggi tertentu sehingga terjadi keseimbangan antara gaya atas dan gaya bawah. Ini rumus metode kapiler ada gaya bawah. F sama dengan Pi R kuadrat H dikali Rho dikali G. Keterangannya itu H itu tinggi muka, G itu percepatan gravitasi, Rho itu berat jenis, R itu jari-jari kapiler. Untuk gaya ke atas, F aksen sama dengan 2 Pi RY cos theta. Keterangannya yaitu tegangan muka, theta itu sudut kotak. Untuk pemateri selanjutnya, Ayu Wahyuni, dipersilakan. Pengertian surfaktan. Senyawa kimia yang dapat menurunkan tegangan antar permukaan. Senyawa ini juga berfungsi untuk menurunkan tegangan antar muka antara dua cairan, antara gas dan cairan, atau antara cairan dan zat padat. Untuk pemateri selanjutnya, Wiyanda, dipersilakan. Fungsi dan sifat surfaktan. Surfaktan berfungsi untuk membersihkan karena sifatnya yang dapat melebur dan zat lainnya. Sifat-sifat surfaktan adalah cepat menurunkan tegangan permukaan. Tegangan antar muka meningkatkan kestabilan partikel yang terdispersi dan mengontrol jenis formulasinya baik itu oil in water atau water in oil. Demikian presentasi kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.